Baik, kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal dari termokimia. Yang pertama, suatu proses dilakukan dalam wadah terbuka. Pada proses ini terjadi penyerapan kalor sebanyak 50 kJ dan melakukan kerja 10 kJ. Tentukanlah delta E. Ya, di sini delta E sebenarnya sama aja dengan delta U atau delta H ya. Jadi jangan bingung. Rumusnya adalah delta E sama dengan Q ditambah dengan W. Nah, masalahnya di sini Q dan W-nya kita harus tahu tandanya ya. Dikatakan sistem menyerap kalor sebanyak 50 kJ. Penyerapan itu artinya Q-nya plus 50 kJ. Kemudian melakukan kerja berarti W-nya adalah minus 10 kJ. Dengan demikian kita dapat hitung delta E-nya adalah 50 dikurang dengan 10 ya. Jadi total delta E di dalam sistem adalah 40 kJ. Yang nomor 2 diketahui reaksi yang pertama CaO ditambah 3C menjadi CaC2 tambah CO, delta H-nya 461,9 kJ. Kemudian yang kedua 2C ditambah 3H2 ditambah setengah O2 menjadi C2H5OH, delta H-nya minus 277,7 kJ. Gambarlah diagram tingkat energi. Maksudnya diagram tingkat energi ini dari delta H ya. Kalian harus tahu delta H kalau positif itu artinya reaksi endoterm. Ya, reaksi endoterm di mana entalpinya si produk lebih besar daripada entalpinya reaktan. Ya. Kalau delta H-nya negatif itu artinya exotherm ya. Di mana entalpinya produk lebih kecil daripada entalpinya pereaksi atau reaktan ya. Nah, di sini tinggal kita gambar diagram tingkat energinya. Kita tulis ulang setiap molekul yang terlibat ya. Untuk yang pertama yang A ada CaC2 solid ditambah dengan CO. Ya, ini kita tulis duluan karena dia produk ya. Produknya ini lebih besar entalpinya dibandingkan pereaksi ya. Tanda panahnya ke atas. Pereaksinya adalah CaO solid juga ditambah dengan 3 karbon yang berwujud solid. Lalu kita gambar dalam suatu diagram Cartesius ya, mirip dengan diagram Cartesius ya. Lalu kita tinggal beri keterangan di sini ya. Untuk CaO dan 3C ini adalah entalpi reaktan. Yang paling gampang reaktannya kita anggap sebagai 0. Maka produknya di sini pasti 461,9 kJ ya. Kalau entalpi dari produk 461,9 kJ, entalpi dari reaktan 0 dikurangkan itu hasilnya ya delta H-nya 461,9 kJ ya. Tanda panah ini penting ya. Kalau dia ke atas artinya si produk ya, di sini adalah produk lebih besar entalpinya dibandingkan si reaktan atau pereaksi. Ya, reaktan. Nah, kita akan lihat di yang contoh soal yang B. Ini adalah contoh soal yang exotherm. Jadi kebalik, yang di atas itu adalah si reaktan. Ya, 2C ditambah 3H2 gas ditambah setengah O2 juga gas. Ya. Lalu membentuklah C2H5OH yang wujudnya liquid. Ya. Nah, kita bikin lagi diagram Cartesiusnya. Yang di atas ini sebagai pereaksi reaktan 0, yang di bawah adalah C2H5OH sebagai produk ya. Nilainya minus 277,7 ya. Ketika dikurangkan ya hasilnya tetap minus 277,7 ya. Nah, boleh juga kalau kalian bikin diagram yang sama, cuman angkanya berbeda. Ya, yang di atas itu adalah 277,7. Yang di bawah sini adalah 0. Ini juga boleh karena 0 dikurangkan 277,7 juga hasilnya minus 277,7.
Jadi intinya produk delta H itu adalah definisinya adalah H-nya produk ya, entalpinya produk dikurang entalpinya reaktan. Ya, jadi hasilnya harus tetap 277,7 kJ atau yang pertama tetap 461,9 kJ. Soal nomor 3. Tuliskan persamaan termokimia untuk yang A, pembentukan NH4NO3 liquid diketahui delta HD-nya plus 365,5 ya. Nah, ini kalian harus tahu delta HD ini adalah entalpi penguraian. Yang kita butuhkan adalah entalpi pembentukan, sehingga tandanya akan berganti ya menjadi minus. NH4NO3 dibentuk dari atom apa saja ya. Ada atom N, ada atom H dan atom O ya. Unsur bebasnya kalian harus tahu. N itu wujudnya N2, gas. Lalu ada H ya. H juga wujudnya adalah H2, gas. Lalu yang terakhir adalah oksigen, juga wujudnya gas. Ya, mereka bertiga ini akan membentuk NH4NO3. Ya, wujudnya liquid. Nah, delta H-nya, delta H pembentukan HF-nya harus minus karena delta HD itu kebalikan dari delta HF. 365,5 kJ ya. Hati-hati, yang mau dibentuk adalah NH4NO3, ini harus 1 koefisiennya. Nah, di sebelah kiri sebagai pereaksi ini yang akan mengalah. Nitrogennya sebelah kanan ada 2, jadi di sini tetap 1 ya, karena N2 dikali 1, N-nya juga 2 atom di sebelah kiri. Hidrogen ada 4, jadi harus dikali 2. Oksigen ada 3, jadi dikali 3/2. Jadi ini adalah persamaan termokimia untuk pembentukan NH4NO3 liquid ya. Yang kedua, entalpi pembakaran 11,5 gram C2H5OH liquid membentuk CO2 dan H2O dibebaskan kalor sebanyak, hati-hati di sini dibebaskan berarti minus ya, 69,15 kJ tapi untuk 11,5 gram. Nah, untuk yang soal kedua ini kita harus cari dulu untuk 1 mol C2H5OH itu berapa banyak yang dibebaskan ya. Yang B kita harus hitung dulu mol yang terlibat dari C2H5OH ya. 11,5 gram itu massa ya. 11,5 gram dibagi dengan MR. MR-nya adalah 46 ya. Kalau dihitung ini adalah 1/4 mol ya. 1/4 mol ini membebaskan minus 69,15 kJ ya. Maka untuk 1 mol ya, maka untuk 1 mol itu harus dibebaskan sebesar 4 kalinya pasti ya. Sebesar minus 276,6 kJ ya. Ini akan kita pakai datanya. Ya, 69,15 itu hanya untuk 1/4 mol. Entalpi pembakaran itu atau entalpi pembentukan atau entalpi penguraian itu untuk 1 mol. Jadi harus hati-hati. C2H5OH dibakar ya. C2H5OH dibakar ya. Artinya direaksikan dengan oksigen. Membentuk CO2 dan H2O ya. CO2-nya wujudnya gas dan H2O juga wujudnya gas. Nah, di sini tinggal kita setarakan ya koefisien dari setiap senyawa yang terlibat ya. Oksigennya harus dikali 3, CO2-nya dikali 2 dan H2O-nya dikali 3. Nah, ini tinggal ditambahkan delta H dari pembakarannya adalah minus 276,6 kJ. Jadi ini adalah total persamaan termokimia untuk reaksi pembakaran C2H5OH. Kemudian soal nomor 4, dalam kalorimeter direaksikan suatu zat dan ternyata 2.500 gram air yang mengelilinginya terjadi kenaikan suhu dari 25 derajat menjadi 29 derajat Celcius. Kalau jenis air diketahui, kemudian tentukan banyaknya kalor yang dibebaskan ya. Ini adalah contoh soal untuk kalorimeter biasa ya, di mana zat ada di dalam, kemudian direaksikan di sekelilingnya adalah air ya.
maksudnya kalorimeter bom ya. Jadi ada wadah, di sekelilingnya ada air ya. Nah, ini rumusnya adalah Q reaksi ya. Q reaksi adalah apa? M kali C kali delta T, karena tidak ada perubahan wujud ya. Masanya adalah massa air. Ya, massa airnya adalah 2500 gram. Ya, di sini 2500 gram dikali kalor jenisnya 4,18 ya. Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 4 derajat Celcius ya. 29 dikurang 25. Ini adalah totalnya 41.800 joule kalor yang dihasilkan oleh reaksi tersebut atau dibebaskan ya. Nomor 5, jika 50 ml larutan NaOH 1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan H2SO4 1 molar dalam bejana, ternyata suhu larutan naik dari 29 derajat Celcius menjadi 33 derajat Celcius. C larutan 4,2 joule per gram Celcius. Tentukan perubahan entalpi reaksi dari, nah ini diketahui jenis reaksinya, ini adalah entalpi reaksi penetralan atau reaksi netralisasi ya. Karena diketahui 50 ml 1 molar, kita harus hitung molnya dari NaOH ya. Ini ada mola-mola, ada reaksi, ada sisa. Dua zat diketahui, harus cek apakah ada reaksi pembatas. Ya, ini kelas 10, pelajarannya harus diingat kembali. Dalam milimol saja ya. Molaritas rumusnya adalah mol dibagi dengan volume. Jadi molnya adalah molaritas tinggal dikali volume. 50 dikali 1 dalam milimol saja ya, 50 milimol, ini satuannya milimol. H2SO4 juga 50 milimol. Koefisiennya di sini 1, di sini 1, di sini 2. Yang habis otomatis yang pembaginya lebih kecil ya. Di sini 50 dibagi 2 itu adalah 25. Yang H2SO4 50 dibagi 1 ya. Masing-masing mol dibagi dengan koefisien yang lebih kecil itu yang habis ya. Ini yang habis, ini pasti sisa ya. Maka 50 ini habis, tidak ada yang sisa ya, dikurang sebelahnya. Itu pakai perbandingan 1/2 dikali 50 ya. Acuannya adalah yang habis, dikurang sisanya 25. Ini terbentuklah juga 25, dan air yang terbentuk adalah 50 milimol ya. Entalpi reaksi netralisasi itu tergantung dari apa yang terbentuk ya. Air maksudnya. Air yang terbentuk adalah 50 milimol. Jadi kalau kita hitung Q-nya itu adalah tetap M kali C kali delta T. Tapi hati-hati, di sini masanya tidak diketahui ya. Dianggap adalah massa dari dua larutan ini. 50 ditambah 50 yaitu 100 ml masanya dianggap sama dengan air ya. Massa jenis air 1 gram per mililiter, jadi di sini adalah 100 gram total massa yang ada di dalam larutan. C-nya 4,2 joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya adalah 4 derajat Celcius sebesar 1680 joule ya. Ini adalah untuk 50 milimol air yang terbentuk. Nah, untuk 1 mol ya, delta H-nya itu adalah minus Q dibagi dengan molnya ya. Tinggal minus 1680 joule dibagi dengan 50 milimol atau 0,05 mol. Yaitu sebesar minus 33.600 ya, joule per mol. Ini adalah total kalor untuk perubahan entalpi reaksi netralisasi yang diminta ya. Kemudian nomor 6, perhatikan reaksi-reaksi berikut ya. Ada dua reaksi, ditanya delta H pembentukan 460 gram gas NO2. Perhatikan yang nomor 6, ini adalah diketahui dua reaksi ya. Nomor 6 ini adalah contoh untuk reaksi dari hukum Hess ya, pemakaian atau penerapan dari hukum Hess, hukum penjumlahan kalor ya. Kita harus tahu dulu reaksi pembentukan NO2 ya. Kita harus bikin dulu, yang ditanya itu adalah NO2 dibentuk dari unsur-unsurnya. N2 ditambah oksigen menjadi NO2 ya. Di sini N2-nya harus dikali setengah ya. Ditanya delta H-nya ini berapa?
diketahui ada dua reaksi ya. Nah, ini kita tinggal perhatikan saja. Yang diinginkan adalah NO2 sebelah kanan. NO2 itu ada di reaksi nomor 2, tapi ada di sebelah kiri. Ya, reaksi ini harus kita balik. Ya, dan dikali setengah. Dibalik dikali setengah. Kenapa? Karena koefisien NO2-nya maunya 1. Maunya 1, ya. Di sini koefisien NO2-nya 1. Lalu reaksi yang pertama itu menyumbang N2 dan O2. Ya, ada N2 dan O2 di sini. Ya, perhatikan N2-nya itu hanya ada di reaksi pertama. O2 ada di dua reaksi. Jadi yang dilihat itu N2 saja. N2-nya maunya koefisiennya setengah. Jadi reaksi pertama ini harus dikali dengan setengah ya. Ketika dikali setengah, semuanya dikali setengah termasuk delta H-nya. Ya. Jadi menjadi reaksi pertama itu berubah ya. Reaksi pertama itu menjadi setengah N2 ditambah setengah O2 menjadi NO. Delta H-nya adalah 90 karena sudah dikali setengah ya, 90 kJ. Reaksi kedua dibalik dan dikali setengah, berarti menjadi setengah O2 ditambah NO menjadi NO2. Delta H-nya dikali setengah dan dibalik berubah tandanya, berarti menjadi minus 56,5 ya. Ini satuannya kilojoule. Lalu kita tambahkan dua reaksi ini. Ini adalah reaksi penerapan reaksi hukum Hess ya. Di sini ada NO dan NO hilang ya. Setengah O2 dan setengah O2 menjadi O2 ya. Di sini berarti reaksi totalnya adalah setengah N2 ditambah O2 menjadi NO2. Delta H-nya tinggal ditambah. Ya, delta H-nya adalah 33,5 kJ. Nah, ini yang diminta untuk 1 mol ya. Untuk 1 mol NO2 ya. Ini untuk 1 mol NO2. Hati-hati, belum selesai. Yang ditanya itu adalah untuk 460 gram gas NO2 ya. Kalian harus hitung dulu molnya NO2 ya. Molnya NO2 adalah 460 gram dibagi dengan MR ya. MR-nya harus kita hitung ya. 46 ya. Jadi di sini adalah 10 mol ya. Berarti delta H reaksi untuk 10 mol dari NO2 ya, itu tinggal dikali 10 saja ya, menjadi 335 kJ untuk 10 mol NO2 ya. Perhatikan bukan 1 mol. Kemudian nomor 7, diketahui reaksi C6H12O6. Kemudian diketahui delta H-nya ya, minus 2826,6 kJ. Diketahui delta HF CO2, kemudian diketahui delta HF-nya H2O, dan ditanya delta HF-nya C6H12O6. Ini juga penerapan dari hukum Hess ya, di mana delta H reaksi itu bisa dihitung dari jumlah delta HF0-nya si produk ya, produk dikurang jumlah delta HF dari reaktan ya, dari reaktan. Ya, ini tinggal dimasukkan rumus saja. Delta H reaksinya sudah kita tahu minus 2800 ya, minus 2826,6 kJ. Nah, total delta HF0 dari produk ada CO2 sebanyak 6 mol ya. 6 dikali delta HF0-nya CO2. Lalu ada 6 lagi H2O ya. 6 kali delta HF0-nya H2O dikurang dengan reaktan. Reaktannya adalah delta HF0-nya C6H12O6. Lalu ada oksigen. Oksigen itu delta HF-nya 0 ya. Unsur bebas itu tidak ada delta HF0-nya ya. Ini tinggal dimasukkan angkanya. Ini tetap min 2826,6 sama dengan 6 kali min 393,3 ditambah 6 dikali minus 241,8. Nah, ini nih yang ditanya ya. Minus delta HF0-nya C6H12O6. Nah,
Kalau kita hitung di sini delta HF0-nya C6H12O6 itu diperoleh sebesar minus 984 kilojoule ya. Lalu yang soal nomor 8 ini soal tentang energi ikatan ya. Diketahui pembakaran metanol menurut reaksi sebagai berikut. Diketahui energi ikatan dari masing-masingnya, tentukan besarnya kalor ya. Nah, untuk mengerjakan soal energi ikatan, kalian harus bisa menggambar struktur Lewis dari metanol ini ya. Metanol, lalu ada oksigen, ada CO2 dan ada H2O ya. Kita gambar dulu metanol ya. CH3 OH, lalu ditambah dengan oksigennya sebesar 3/2 ya. Oksigen itu double bond, ikatan rangkap 2. Kemudian ada CO2 ditambah dengan 2H2O ya. Ini ingat lagi pelajaran kelas 10 ya tentang struktur Lewis. Nah, ini tinggal kita data saja ya. Reaktan itu akan putus ya. Reaktan ada apa saja di sebelah kiri? Ada 3 ikatan C dengan H ya. 3 ikatan C dengan H di sini ya. CH, CH, lalu CH. Ada 1 CO, 1 OH, 3/2 OO ya. Ini tinggal kita data. Ada 1 ikatan C dengan O, ada 1 ikatan O dengan H, lalu ada 3/2 ikatan O rangkap 2 dengan O. Ya, ini tinggal dihitung ya. Datanya udah diketahui ya. 3 dikali 413 kilojoule. Lalu yang 1 CO adalah 315 kilojoule. Kemudian OH 463 kilojoule. Lalu oksigen 3/2 dikali 495 kilojoule ya. Ini lalu dijumlahkan, totalnya adalah 2759,5 kilojoule. Ya, yang sebelah kiri atau reaktan sudah selesai. Lalu kita pindah ke produk ya. Produk di sebelah kanan ada 2 ikatan C dengan O, lalu ada 4 ikatan H dengan O ya. Ini tinggal dihitung juga, 2 dikali 799, lalu 4 dikali 463 kilojoule ditambahkan 3450 kilojoule. Nah, delta H itu dapat dihitung dari total yang putus ya kan, yang reaktan dikurang dengan yang terbentuk ya kan. Terbentuk ini adalah yang produk ya, tinggal dikurangkan saja. 2759,5 dikurang 3450 kilojoule sebesar minus 690,5 kilojoule ya. Untuk energi ikatan tidak susah, yang susah adalah bagaimana menggambar struktur Lewis ya. Ini pelajaran kelas 10, jadi kalian harus ingat kembali.